Semua brand owner tuh kan selalu pengen produknya laku ya, konsumen loyal, balik lagi dan lagi. Nah, sayangnya bahkan walaupun secara teori nge-retain customer itu harusnya lebih murah daripada ngakuisisi yang baru gitu ya, tapi kenyataannya nggak semudah itu. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Kalau produk Anda punya karakter pembelian berulang, habitual, Anda harus nonton ini sampai habis ya. Jadi semua brand ini selalu ingin berkembang kan, target penjualan selalu pengen naik gitu ya. Nah, untuk produk-produk yang punya karakter pembelian berulang, apalagi dengan frekuensi tinggi, memanfaatkan existing customer itu bisa ngebantu ketimbang kejar target 100% dari consumer baru. Bayangin kalau target kita dari tahun ke tahun naiknya 20%, kita cuma fokus ke consumer baru. Maka artinya setiap tahun kita harus kerja 20% lebih banyak. Karena targetnya nambah. Tapi bayangin kalau setiap tahunnya kita bisa mempertahankan 20% dari konsumen yang tahun lalu, maka artinya kita nggak tambah berat. Apalagi kalau kenaikan target itu lebih kecil dibanding jumlah customer yang kita bisa retain. Akhirnya makin lama kita makin lega gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya gimana caranya mempertahankan konsumen dan bikin mereka kembali gitu. Nah, banyak orang berpendapat bahwa diskon adalah jalan termudah dan untuk bikin orang kembali gitu ya. Masuk akal sebenarnya, kalau dikasih diskon masa ya nggak balik lagi gitu kan. Daripada coba brand lain belum tentu cocok, nggak dapet diskon juga lagi gitu ya. Mending balik lagi udah cocok dikasih diskon gitu ya. Sayangnya kenyataannya nggak semudah itu ya, karena bisnis ini nggak bisa terus-menerus kasih diskon. Perlahan-lahan diskon harus dikurangi karena menggerus margin. Hingga pada akhirnya diskon juga harus berhenti gitu. Namun nggak sedikit juga yang berpikir bahwa diskon adalah sarana untuk ngebangun kebiasaan. Begitu kebiasaan terbentuk, diskon bisa dihentiin dan kita bisa berharap consumer stay. Nah, saya udah pernah ngeliat ini dilakukan ya. Ada brand yang rajin kasih diskon sampai kita nyaman, lalu pelan-pelan diskonnya diturunin, kebiasaan terbentuk bikin orang stay. Tapi saya juga ngelihat cara yang sama dengan akhir berbeda. Diskon mulai diturunin, konsumen pelan-pelan pergi gitu ya. Ini bikin brand panik, terus habis itu kasih diskon lagi. Balik lagi konsumen, terus habis itu diskon dicabut, mereka pergi lagi. Nah, apa yang bedain? Kita bisa belajar dari frameworknya Hook yang dipopulerin sama Nir Eyal gitu ya. Jadi Hook framework ini punya dua komponen. Yang pertama adalah trigger, kedua action, ketiga reward, keempat investment. Trigger ini adalah cues atau pemicu seseorang mulai menempatkan perhatian pesan kita gitu ya. Bentuknya bisa iklan, bisa antrian panjang di depan outlet yang bikin kita, apa tuh? Oh, kok saya jadi pengen tahu gitu ya. Bisa juga konten yang viral tentang sebuah produk gitu ya. Intinya trigger adalah sesuatu yang bikin proses dimulai. Nah, trigger ini yang harapannya mendorong orang untuk take action. Ini adalah action ini adalah goal yang brand owner pengen konsumen lakuin. Dalam konteks ini adalah pembelian. Namun begitu produk yang berbeda bisa punya action yang berbeda, nggak harus selalu pembelian gitu ya. Produk yang bisa punya action goal yang berbeda misalnya adalah usage gitu ya, social media. Dia bukan pembelian tapi usage, atau langganan internet, usage-nya gimana, telepon dan sebagainya. Penggunaan harus jadi action target ketimbang sekedar pembelian. Sederhana karena pembelian tanpa penggunaan tidak akan berakhir dengan loyalty ya. Orang nggak akan ngelakuin repeat purchase ketika mereka nggak pakai produknya, dan banyak jasa berlangganan yang akhirnya tumbang gara-gara orang nggak pakai lagi. Sesederhana karena mereka mikir gitu ya, aduh ngapain saya beli lagi, orang saya aja nggak pakai gitu. Makanya penting sekali untuk kita ngelihat apakah mereka menggunakan produknya gitu ya. Nah, terus habis itu yang ketiga, komponen ketiga reward. Ini adalah imbalan yang didapat orang atau konsumen dari hasil melakukan action. Bentuknya bisa berupa diskon, hadiah langsung, apapun insentif yang dilakukan dan dirasakan langsung bisa digunakan gitu ya. Ini yang sering dibangun orang. Oh ya udah, kita kasih reward sehingga orang melakukan action gitu ya. Tapi untuk orang balik lagi rewardnya harus ada. Nah, yang keempat, ini yang penting. Ini adalah elemen terpenting dari framework ini. Investment adalah sesuatu yang bikin consumer stay. Ini adalah exit barrier yang bikin orang nggak sanggup ninggalin brand ini. Dalam tahap tertentu ini bisa jadi sesuatu yang akan hilang kalau konsumen nggak kembali menggunakannya gitu ya. Wah, sayang nih kalau nggak pakai lagi, jadi balik lagi aja deh. Bentuknya macam-macam. Bisa bentuknya consumer tier dengan segala keistimewaannya. Contoh misalnya kalau e-groceries, dapat pengiriman gratis. Kalau airline misalnya, priority boarding gitu ya. Kalau aplikasi investasi misalnya adalah
dapat market insight gitu. Kalau gym adalah dapat akses 24 jam. Kalau kamu bukan konsumen setia maka jam 9 malam tutup misalnya. Atau bisa juga bentuknya sekedar consumer experience yang luar biasa menyenangkan gitu ya. Nah, kesalahpahaman yang sering terjadi adalah brand owner berpikir bahwa reward yang bikin konsumen kembali. Ya, maka dari itu akhirnya dikasih diskon. Padahal reward itu cuma bisa bikin konsumen kembali ketika rewardnya masih ada. Sementara brand apapun tidak bisa mempertahankan rewardnya selama-lamanya gitu. Nggak pernah bisa mempertahankan diskon terus-terusan. Nah, suatu saat diskon harus hilang, konsumen harus bertahan. Nah, jadi reward memang menurunkan entry barrier, tapi tidak menaikkan exit barrier. Nah, yang terjadi sesungguhnya adalah investment yang bikin konsumen kembali. Investment memang tidak nurunin entry barrier, tapi dia meningkatkan exit barrier, dan banyak aplikasi yang berhasil membuat konsumen stay. Bahkan karena reward sudah nggak ada, diskonnya udah nggak ada, karena ada investment yang masih ada. Gitu loh. Aplikasi ride hailing misalnya gitu ya, berhasil kan keep consumer, bikin consumer balik lagi. Bukan karena diskonnya bertahan, enggak, diskonnya banyak yang udah turun, tapi karena buat mereka kayak, aduh udah terlalu biasa nih, udah males untuk pindah, udah biasa pakai ini gitu. Jadi kebiasaanlah yang menjadi investasinya. Nah, konsep paling dasar untuk mengakuisisi dan mempertahankan konsumen nggak bisa lepas dari program dasar otak manusia kan, seek pleasure, avoid pain, sama conserve energy. Contoh misalnya food delivery. Food delivery itu yang ditawarin apa? Satu, seek pleasure dalam bentuk diskon. Yang kedua adalah conserve energy dalam bentuk praktis gitu ya. Sehingga diskon yang ditawarin oleh brand digunakan hanya untuk nurunin entry barrier-nya. Ini adalah reward dalam konteks hook gitu ya. Membuat orang mau coba, diskonnya itu cuma bikin orang mau coba. Tapi investment yang bikin mereka mau stay ada di kepraktisan yang ditawarin. Jadi kepraktisan yang bikin orang, aduh udah deh, males deh keluar. Jadi ini udah praktis, saya pakai ini aja. Gimana dengan e-wallet? E-wallet itu yang ditawarin adalah seek pleasure gitu, cashback gitu. Pada dasarnya e-wallet ini nggak nyelesain pain konsumen. Karena konsumen kalau di kota besar udah punya debit card, credit card, mobile banking, sekarang ada kris payment, dan mereka juga punya uang cash. Kalau konsumen unbankable, dia punya uang cash, mau apa-apa udah tinggal bayar aja. E-wallet itu justru nambah mata rantai, harus top up dengan biaya. Maka dari itu, kunci untuk e-wallet itu untuk bisa besar ya, pertama adalah source of fund-nya harus seamless, terhubung dengan rekening rekening bank atau kredit card, dan merchant-nya luas gitu, sehingga smooth gitu, bisa kemana-mana gitu. Tanpa adanya kedua itu, yang tersisa cuma pain, saya harus top up gitu ya. Nah, investment-nya di mana? Experience enak kalau dua hal itu terpenuhi. Saya nggak perlu top up dan bisa dipakai di mana-mana. Itu jadi investment, dan itu yang bikin orang balik lagi. Contoh lain lagi dari gym subscription ya. Yang ditawarin apa? Seek pleasure, punya badan bagus, badan sehat. Gym ini adalah satu industri di mana retention itu challenging ya. Pleasure-nya butuh waktu, karena untuk punya badan bagus, badan sehat itu butuh waktu. Ada kecenderungan hyperbolic discounting ya, atau mendevalue pleasure yang masih nanti gitu. Kita lihat yang di depan mata aja. Sementara capeknya, sakitnya sekarang. Akhirnya orang bisa rontok di tengah jalan. Maka dari itu diganjel dengan beberapa tambahan pleasure. Dibikin outletnya di mall, sekalian ke mall. Dikasih cermin sehingga kita bisa lihat progres, bikin pleasure-nya jadi lebih tangible. Investment-nya apa? Dari badan bagus. Kalau badan udah bagus, orang stay, balik lagi. Kedua, dari social influence, ada temen gym bareng, ada gebetan. Ditambah level tertentu, kalau kita olahraga itu mengeluarkan endorfin, dan itu bikin nagih. Makanya orang hobi lari, sepeda biasanya ketagihan. Maka dari itu kalau berhasil bertahan pada level tertentu, biasanya orang akan bertahan. Nah, contoh paling jelas untuk ngegambarin konsep hook ini ada di sekolah sebenarnya. Masuk sekolah, kita memutuskan masuk sekolah tertentu bisa aja karena diskon. Bebas uang pangkal, bebas uang sekolah. Itu ada reward-nya. Tapi kalau diskonnya dihentikan, apa lalu berhenti? Kan enggak. Karena ada investment, ada pembelajarannya udah jalan. Sekolah kan bukan untuk pindah-pindah gitu. Masa tiap tahun pindah sekolah gitu ya. Teman-teman yang udah berteman baik gitu, switching cost-nya gede. Kalau ini sekolah anak, kasihan anak saya harus adaptasi lagi, belum tentu yang baru dia cocok. Maka dari itu terus habis itu orang bertahan. Nah, jadi penting banget buat kita untuk ngelihat cara kita nge-retain pakai konsep hook, dan bukan di reward-nya tapi investment yang harus dipertahankan. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Berikut ini adalah berbagai contoh nyata investment dalam konteks hook. Kecuali A. Biaya berlangganan aplikasi musik. B. Loyalty point supermarket. C. Kenyamanan dan ketergantungan menggunakan layanan pesan antar makanan. D. Level keanggotaan platinum pada program loyalty maskapai. E. Uang pangkal masuk sebuah sekolah.
Dapatkan hadiah buku Brand and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.